mulai ya proses pelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita melanjutkan kemarin itu menjelaskan tentang komputer dan internet. Nah, apa itu komputer dan apa itu internet? Yang itu yang akan kita bahas pada hari ini. Komputer dan internet merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang paling banyak berperan pada zaman saat ini. Ya, contohnya pada sekarang ini ya. Komputer dan internet itu sangat berperan sekali, apalagi dalam perkembangan dunia pendidikan. Kemudian komputer digunakan untuk mengolah, mengelola, dan menyimpan informasi. Ya, kemudian internet. Nah, internet itu digunakan sebagai sarana sumber informasi dan alat untuk mempertukarkan informasi. Nah, itu adalah internet ya. Internet adalah sarana sumber informasi dan alat untuk mempertukarkan informasi-informasi, baik itu dari kota, dari sekolah lain, dari perguruan tinggi dan sebagainya. Dan kemudian komputer. Nah, komputer mempunyai ukuran, memiliki kecepatan dan kemampuan yang bervariasi. Ya, yang pertama yang kita bahas itu adalah personal komputer atau dikenal dengan PC. Banyak yang digunakan sebagai alat bantu pekerja di kantor-kantor. Nah, PC banyak digunakan sebagai alat bantuan pekerjaan di kantor-kantor, lembaga-lembaga pendidikan maupun di rumah-rumah. Nah, PC memiliki bermacam-macam fungsi, mulai dari melayani pelanggan, membuat dokumen, mengolah data bisnis, mengelola data riset, melakukan simulasi penelitian hingga hiburan. Kemudian ini adalah bentuk komputer, dan ini lengkap ya. Nah, ini personal komputer namanya, itu adalah komputer pribadi maksudnya ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ada yang namanya superkomputer dan mainframe. Nah, apa itu superkomputer? Superkomputer merupakan komputer yang paling cepat dan merupakan komputer yang paling mahal. Superkomputer memiliki kemampuan untuk memproses operasi yang sangat kompleks. Karena superkomputer harganya sangat mahal, jadi superkomputer digunakan pada kalangan tertentu. Ya, pada kalangan tertentu ini superkomputer namanya. Dan superkomputer ini biasanya digunakan untuk mendesain pesawat terbang. Ya. Kemudian ada komputer mainframe adalah komputer besar yang dilengkapi dengan kemampuan untuk melayani banyak pengguna sekaligus secara bersama. Mainframe didesain agar dapat mengelola data dalam jumlah yang besar, melakukan banyak pekerjaan secara bersama, dan melayani banyak penggunaan sekaligus. Ini ada perbedaan sedikit sama superkomputer, tapi kemampuannya hampir sama, cuma bedanya superkomputer ini digunakan untuk mendesain pesawat terbang biasanya ya. Nah, ini bentuknya untuk komputer mainframe-nya. Ini dia contohnya bentuknya, dan bisa dilihat juga di internet. Ada begitu banyak superkomputer dan mainframe komputernya. Nah, kemudian ada dedicated ya komputer. Apa itu? Ini dia. Dedicated komputer adalah komputer yang dibuat untuk tujuan tertentu saja, misalnya video games. Nah, ini dedicated ini komputer ini memang khusus untuk dibuat untuk suatu tujuan tertentu ya. Nah, gimana contohnya? Ini dia. Nah, seperti ini. Dia memang khusus untuk main games. Nah, kemudian ada embedded komputer. Ini dia. Embedded komputer adalah komputer yang berfungsi sebagai unit kontrol dan ditempatkan pada peralatan yang membutuhkan pengendalian otomatis. Nah, seperti ini dia embedded komputernya ya. Yang ini digunakan untuk mengontrol sebuah unit kerja yang bersifatnya otomatis, bisa juga digunakan untuk mengontrol robot dan sebagainya. Dan kemudian komputer mobile atau mobile komputer. Nah, komputer bergerak adalah jenis perangkat komputer yang dapat bergerak. Nah, yang pertama itu laptop. Laptop didesain sebagai komputer yang dapat ditempatkan di pangkuan atau lap ya.
penggunaannya. Laptop dibuat dengan kinerja yang hampir sama dengan komputer PC ya, hampir sama dengan PC. Cuma bedanya laptop bisa dibawa kemana-mana. Nah, kemudian ini bentuknya. Ya, ini bentuk contoh laptop, dan ada bermacam-macam tipe laptop yang sudah canggih pada saat hari ini. Dan kemudian ada yang namanya notebooks. Notebooks ya dibuat lebih ringan dari laptop karena berat dan ukurannya yang lebih kecil. Netbook mempunyai kemampuan di bawah laptop tetapi mempunyai harga yang lebih mahal. Itu netbook ya. Nah, dia hampir sama dengan laptop, cuma ukurannya lebih kecil dan harganya lebih mahal. Tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh netbook tersebut ya. Dan ini contohnya. Nah, ini contoh netbook. Nah, kemudian ada yang netbook. Tadi notebook, sekarang netbook. Netbook itu diperkenalkan pada tahun 2007 dan sering disebut notebook. Ya, netbook sering disebut dengan netbook mini. Fitur dasar pada netbook tidak dilengkapi seperti yang terdapat pada laptop dan notebook. Nah, tidak dilengkapi seperti yang terdapat pada laptop dan notebook. Netbook didesain dengan ukuran 7 sampai 10 inci ya. Ringan dan daya tahan baterainya 6 sampai 8 jam. Nah, itu dia. Mana contohnya? Ini dia. Lebih kecil daripada notebook ya. Netbook itu ukurannya lebih kecil daripada notebook pula. Kemudian ada lagi namanya tablet PC. Nah, ini dia. Dilihat dari kemampuan dan fitur yang dimiliki, tablet PC tidak jauh berbeda dengan laptop. Karena menggunakan teknologi layar sentuh, tablet PC memungkinkan pengguna untuk menulis langsung di layar monitor dengan menggunakan pulpen digital. Nah, itu dia. Mana contoh seperti ini dia. Nah, ini contoh tablet PC ya. Itu kita sebagai pengguna bisa langsung menulis menggunakan pen-nya ini ya. Pulpen digital ini bisa kita gunakan langsung untuk menulis di sini. Yaitu untuk tablet PC. Nah, contohnya ini seperti ini ya. Nah, sekarang sudah bisa kita jumpai di mana-mana ini. Kemudian ada yang namanya berikut lagi e-book reader. Nah, maksudnya e-book read ya. Ini digunakan untuk apa? E-book read atau e-book device atau reader adalah sebuah perangkat yang didesain untuk tujuan membaca buku digital. Ya, keuntungan perangkat ini adalah penggunanya dapat membaca ribuan buku dalam bentuk elektronik dalam sebuah perangkat kecil. Jadi dengan perangkat yang kecil kita bisa menyimpan begitu banyak buku ya, tanpa harus membawa bukunya kemana-mana. Jadi kita sudah ada di e-book read ini. Jadi kita tinggal bawa e-book read-nya aja dan kita bisa membaca begitu banyak buku. Nah, ini contohnya ya. Nah, seperti ini dia. Jadi kita bisa membaca ya, baca apapun yang kita mau, kita bisa baca dan bisa kita cari. Kemudian berikutnya, nah, internet. Internet merupakan singkatan dari International Network atau jaringan internasional. Itu adalah internet. Nah, pada awalnya internet disebut ARPANET dan hanya merupakan jaringan komputer yang sangat kecil yang menghubungkan beberapa komputer dari University of California, Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah di Amerika. Nah, itu pada awal internet digunakan di sana. Nah, kemudian internet menjadi sumber informasi dan alat komunikasi yang sangat canggih. Banyak aplikasi internet yang digunakan. Beberapa yang paling banyak dikenal dan digunakan antara lain adalah World Wide Web atau WWW, kemudian email, Internet Related, dan VoIP. Nah, kemudian kita lanjutkan. WWW memungkinkan komputer yang terhubung ke internet saling mempertukarkan informasi dalam bentuk halaman web. Kemudian email ya, atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat
menyurat dalam bentuk elektronik. Nah, kemudian Internet Relay Card IRC adalah aplikasi yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet atau lebih dikenal dengan istilah chatting. Kemudian VoIP, Voice over Internet Protocol, adalah teknologi yang menggunakan data suara dikirim melalui jaringan internet atau internet protokol. Nah, kemudian perkembangan penggunaan internet di Indonesia tidak kalah cepat. Internet masuk ke Indonesia hanya digunakan terbatas pada perusahaan-perusahaan terbesar dan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, kemudian di dunia Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbesar ke-16, sedangkan untuk kawasan Asia, Indonesia merupakan jumlah pengguna internet terbesar ke-5 di bawah Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan. Nah, sampai di sini dulu untuk pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pekan berikutnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan jika terdapat kata-kata salah pengucapan atau salah penulisan. Mohon untuk kritik dan sarannya dan diperbaiki. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.